Belanda di Indonesia karena mereka telah menjajah negara ini selama kurang lebih 3,5 abad. Tentunya merupakan waktu yang tidak bisa dibilang sebentar. Pada masa-masa itu bangsa Indonesia mengalami masa-masa sulit hingga pada akhirnya dapat menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita dalami lebih lanjut masa-masa di mana Belanda menduduki Indonesia dari awal hingga berakhirnya. Awal kedatangan bangsa Belanda ke negara Indonesia tahun 1956 adalah awal kedatangan bangsa Belanda ke negara Indonesia. 4 buah kapal yang dipimpin oleh Pieter Keizer serta Cornelis de Houtman ini sampai ke pelabuhan Banten setelah menempuh perjalanan selama 1 tahun lebih. Sayangnya, kunjungan dari kapal Belanda ini ke daerah Banten kurang disambut baik karena sifat arogan yang ditunjukkan oleh Cornelis de Houtman. Kemudian 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1958 Belanda mencoba lagi kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob van Dyk, dan mereka berhasil disambut baik oleh penguasa Banten saat itu karena mereka telah belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman. Akhirnya, Belanda diperbolehkan untuk melakukan perdagangan di kawasan pelabuhan Banten. Tujuan awal Belanda adalah untuk berdagang rempah-rempah, namun setelah mereka berhasil mendapatkan keuntungan melimpah serta menemukan daerah sumber rempah-rempah, Belanda mulai melakukan aksi monopoli perdagangan dan sejarah penjajahan Belanda di Indonesia pun dimulai. Sejarah pembentukan dan pembubaran Foch Belanda di Indonesia pada tanggal 20 Maret 1602, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat Foch didirikan oleh Belanda yang merupakan sebuah badan perdagangan atau perusahaan dengan hak monopoli terhadap perdagangan di wilayah Asia. Foch yang berkedudukan di Batavia, sekarang Jakarta, juga disebut dengan nama perusahaan Hindia Timur atau East India Company karena mereka ingin menyaingi perusahaan yang didirikan oleh Inggris bernama VWC yang memiliki julukan sebagai perusahaan Hindia Timur. Tujuan dari pembentukan Foch adalah sebagai berikut. 1. Berusaha menguasai baik pelabuhan penting serta kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia. 2. Melakukan monopoli perdagangan. 3. Mengatasi persaingan yang ada antara pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Monopoli perdagangan Foch dilakukan dengan cara kekerasan terhadap penduduk yang berasal dari daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Selain itu, mereka juga melarang dan mengancam orang-orang bukan Belanda apabila ingin berdagang dengan para penduduk lokal dari daerah penghasil rempah-rempah. Misalnya saja saat para penduduk Belanda mencoba menjual biji pala kepada Inggris, Belanda menyerang dan membunuh semua penduduk Belanda tersebut. Akhirnya, Belanda memutuskan untuk mengisi daerah Belanda dengan budak-budak dan pekerja-pekerja lain untuk menghasilkan biji pala. Karena ulah Foch tersebut, mereka harus menghadapi masalah politik dan berperang terhadap para pemimpin di daerah Banten dan Mataram. Pada tahun 1799, Foch yang mengalami banyak masalah dan akhirnya bangkrut dibubarkan. Berikut alasan-alasan pembubaran Foch. Pegawai Foch banyak yang tidak terlalu cakap dalam mengendalikan monopoli perdagangan, selain itu mereka juga banyak yang melakukan korupsi. Hutang Foch yang semakin menumpuk dikarenakan peperangan dengan Inggris dan juga rakyat Indonesia sendiri. Para penguasa semakin merosot moralnya akibat sistem monopoli yang dilakukan. Prajurit Foch banyak yang tewas dalam peperangan. Aturan peringan dan penyerahan wajib yang dilakukan untuk mengisi kas Foch tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena alasan-alasan di atas maka sejarah penjajahan Belanda di Indonesia lewat Foch pun berakhir. Awal berdirinya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia Kaisar Perancis yaitu Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Bonaparte sebagai Kaisar Belanda. Kemudian setelah diangkat menjadi Raja, Louis Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal bagi Indonesia. Tugasnya adalah untuk mengatur pemerintahan Indonesia, melakukan pertahanan dari serangan pasukan Inggris terhadap Pulau Jawa, serta mengatur masalah keuangan.
Namun, di bawah pemerintahannya Daendels telah melanggar undang-undang dengan menjual tanah milik negara kepada orang-orang partikelir. Oleh karena itu, atas perintah Napoleon Daendels ditarik dari jabatannya. Namun sebelum Daendels ditarik, selama masa pemerintahannya Daendels telah banyak merugikan rakyat Indonesia serta menyengsarakan rakyat. Dia melakukan eksploitasi baik kekayaan alam maupun tenaga kerja Indonesia. Kedudukan Gubernur Jenderal Indonesia telah mengalami pergantian beberapa kali. Setelah Daendels maka Gubernur Jenderal Jansen giliran berkuasa dan saat Indonesia memasuki pemerintahan Van den Bosch di mana sistem tanam paksa pun dijalankan yang menimbulkan kemiskinan dan kelaparan rakyat Indonesia. Di pihak lain, Belanda mendapatkan banyak keuntungan dalam bidang keuangan akibat sistem tanam paksa tersebut. Saat sistem tanam paksa dihapuskan maka muncullah politik pintu terbuka di mana penanaman modal asing diperbolehkan. Meskipun tanam paksa sudah dihapuskan, nyatanya politik pintu terbuka tetap menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Hal ini memicu perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah seperti Perang Diponegoro, Perang Bali, Perang Padiri, Perang Banjar, Perang Aceh, gerakan protes petani, dan sebagainya. Saat semakin banyak rakyat yang melawan Belanda maka penjajahan Belanda di Indonesia mulai menandakan akhirnya. Berakhirnya masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir saat pemerintah Jepang melakukan penyerangan. Tanggal 27 Februari 1942 tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Kemudian, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, tentara Jepang mulai menginjakkan kaki ke Pulau Jawa. Di sana Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mengancam akan menyerang Belanda apabila tidak segera menyerah. Pada akhirnya setelah mengalami kekalahan terus-menerus dari pihak Jepang, Charles Starkenburg Stachowar sebagai Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap. Hal ini menjadi tanda dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Demikianlah tadi informasi mengenai sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Semoga artikel di atas dapat menambah wawasan pengetahuan kita terhadap sejarah dan rasa nasionalisme kita tentunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Marilah kita syukuri kemerdekaan yang telah kita rasakan saat sekarang ini. Terima kasih pahlawanku.